Sebelum kita mulai membaca manaqib guru Bamil, kita minta doa dan Fatihah untuk ini air yang ada di hadapan kita dan juga intal yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan menjadi penerang hati bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang sempurna, pahaman dan ilmu hikmah dan ma'rifat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah faj'alahum khulafa'a li nabiyyihil mab'uts bir rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha yawmal hasrati wan nadamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'ul musyaffa' fi arsatil qiyamah. وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالسلامة. أما بعد. Alhamdulillah
kita nikmat, taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh barakah ini. Kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita membaca manaqib dan menghauli daripada Syekhina Al-Arif Billah Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang masyhur dikenal dengan Guru Babil. Mudah-mudahan dengan kita menghauli beliau, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup. Dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang banyak menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, makin dalam keadaan husnul khatimah, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah di sini bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala itu, mereka itu tidak ada rasa takut di dalam diri mereka, dan mereka pun tidak ada duka cita. Mereka lah orang-orang yang beriman, yang selalu bertakwa, yang mana kabar gembira untuk mereka, baik di kala mereka masih hidup, lebih-lebih lagi nanti di hari kiamat di negeri akhirat. Kita pada hari ini, kita menghauli daripada Guru Syarwani Abdan Bangil. Kenapa kita menghauli beliau? Yang jelas beliau ini adalah murabbinya Abah Guru Sekumpul, yang membimbing Abah Guru Sekumpul sehingga mencapai makrifat sempurna. Ini atas bimbingan daripada Guru Bangil. Sedangkan kita ini separatan, ini hutang jasa dengan Abah Guru Sekumpul, ini luar biasa hutang jasa. Kita tahu hutang jasa lawan Abah Guru Sekumpul itu luar biasa banyaknya. Dan sedangkan yang mendidik Abah Guru Sekumpul sehingga mencapai makrifat sempurna itu atas bimbingan Guru Bangil, secara otomatis kita pun terhutang jasa juga lawan Guru Bangil. Inilah kenapa kita jadi menghauli beliau. Kita yakin Guru Bangil ini adalah wali, murid Sidin Naja wali, Abah Guru Sekumpul yang Allah apalagi nampak guru. Kita yakin dengan berkat kita menghauli beliau di sini, Allah Ta'ala pasti menurunkan rahmat yang banyak kepada kita. Bahkan keberkahan yang luar biasa yang Allah beri kepada kita. Bukan hanya bubuhan pian yang hadir di sini, tetapi insya Allah keberkahan dan rahmat ini mengalir juga kepada arwah abah mama kita, nenek datuk kita, lawan anak cucu pian di rumah, laki pian yang maidinakat pian ke sini, lawan keluarga pian insya Allah dapat juga berkahnya.
Ini ngarang berkah. Di dalam kitab yang ngarang berkah itu al-barakatu tukathirul qalil wa tanfa'ul katsir. Yang ngarang berkah itu ialah memperbanyak yang sedikit dan yang banyak memperbanyak yang sedikit menjadi banyak dan yang banyak itu menjadi lebih bermanfaat. Itu pengangarannya berkah. Kita hidup ini jangan mencari banyak. Yang kita cari itu adalah berkah. Jangan mencari banyak, hidup ini carilah berkat. Berkat yang kita cari. Jadilah pemburu berkat. Pemburu berkat. Inya nangaran suki. Nangaran suki itu bukan orang yang banyak berisi duit, kan? Nangaran suki itu bukan orang yang banyak berisi duit, tetapi yang ngaran suki itu orang yang kawa bagi-bagi duit sekalipun sedikit. Itulah ngaran suki. Hidup ini yang kita cari adalah berkat. Berkat ini biarlah terkadang di luar nalar kita, di luar logika kita. Kita bersedekah, seakan-akan itu mengurangi lawan harta kita. Ternyata dengan sedekah itu malah menambah rezeki kita. Contoh adalah sekira paham antara kambing lawan anjing. Kira-kira di dunia ini banyak mana kambing lawan anjing? Banyak kambing di sini. Banyak kambing. Kira-kira binatang yang berkah itu kambingkah anjingkah? Nyari ini kambing. Iya. Kambing. Cekianlah itih lah. Anjing itu lembunya beranak. Kira-kira paling banyak anaknya itu berapa? 4, 5. Suah kami hitung. Dia melihatlah anak anjing ini mirip nang kayak kucing. Kucing itu ulang katakan dalam ada kucing di sini. Nah, adakah paling banyak kucing itu beranak anaknya berapa ekor? 6 lah. 7 aja seekor. Nah, 7 hilang nah. Menurut ulun kucing itu paling banyak beranaknya 8. Kenapa nak jadi 8? Biar semua ngitung mana susu kucing. Lembunya kan suan cari kucing di luar, nah bawa ini berapa kucing hitung kita. Dan ternyata susu kucing itu dihitung 8. 4 di kanan, 4 di kiri, 4 tambah 4, 8. Nah, 8 susu kucing. Untung manusia 2 aja ya kalau gitu. Paling banyak anjing itu 8 beranak. Kambing sekali beranak berapa paling banyak? 2. Jarang benar juga kalau 2. Anggap paling banyak 3. Kebiasaan kambing itu beranak 1 aja. Anjing sekali beranak 6, 5, 7. Ya Allah, kambing beranak seikut aja. Bidung orang nang disumbali, banyak disumbali. Kira-kira anjing kah, kambing kah? Kambing. Apabila aja ke kambing itu disumbali ya, akikah, hari raya kurban, selamatan, bahaulan, pengantinan. Apalagi kadang ada juga restoran masakan kambing ya Allah. Yang paling rancak disumbali itu kambing. Anjing jarang. Ya kalau ada anjing agama sebelah ada yang mana. Ternyata di dunia ini paling banyak kambing daripada anjing. Padahal secara akal seharusnya banyak anjing daripada kambing. Ya kalau secara akal ternyata di dunia ini banyak kambing daripada anjing. Cek yang suara nonton Sondeset atau penonton kanan-kanan kita sama Sondeset, kambingnya banyak, anjingnya meniup lampu itu sih ikut aja.
banyak kambing daripada anjing ya, karena secara akal seharusnya banyak anjing daripada kambing. Karena rancang disumpali kambing, ternyata di dunia ini banyak kambing daripada anjing. Itulah kambing itu binatang yang berkah. Jadi berkah ini terkadang di luar logika kita, ya kan? Nah, itulah nanggalan berkah. Sama juga adalah kayak orang yang mengaji. Ini menghibur orang-orang yang kadang kalau mengaji keluar, mengaji di benua aja. Terkadang orang itu menjadi seorang ulama. Sidin ini kadang mengaji keluar-luar kadang. Memang lantaran biayanya kah, dua kadang daya kah. Ternyata banyak orang yang mengaji di Banua aja, ternyata Sidin menjadi ulama alim, bahkan menjadi ulama yang gandar. Contohnya siapa yo? Kayak Guru Munawar. Sidin adalah suatu dalam kalau mengaji keluar mana, daerah mana, menjadi ulama itu kan ada. Di sini aja Sidin. Ternyata dia tahu aja kayak Pak Guru Munawar, keberkahannya luar biasa. Siapa lagi di antaranya Guru Bahid Barabai. Sidin di Banua aja, di Pamangki Sidin 4 tahunan aja. Menghitung ulang Sidin ada juga kabar tahunan mengaji itu kisah umat aja juga. Sisanya Sidin mengaji lawan Abah Sidin, ayah guru murni, ayah negara. Itu aja ternyata kayak banget Guru Bahid luar biasa. Siapa lagi yang paling dahsyat ya? Guru Juhdi. Hah? Guru Juhdi. Abah Guru Sekumpul. Ada kasih jadi pondokan di daerah mana umpamanya? Kan ada sini banyak di daerah kita nih Pak. Sini jadinya tuh daerah kita di sini. Biar melihat aja kayak Pak Abah Guru Sekumpul ya, kalau tahu aja sebarataan. Kalau sagin kita kisah tahu aja sebarataan sudah. Luar biasa nih menghimpungi bagi orang-orang atau anak-anak pian yang sekolah kada kau sekolah keluar. Lamunya kita banyak besi duit kawan nyekolah anak bagus lagi sampai ke Hadromaut tuh bagus benar ke Jawa umpamanya, cuma lantaran keadaan kita duitnya kalau tapi ada juga ternyata mengaji di Banua gitu kau menjadi seorang ulama benar. Di antara orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan ialah Guru Syarwani Abdan atau kita kenal dengan Guru Bangil. Adalah Syekh Muhammad Syarwani. Ngaran Sidin Guru Bangil ini ialah Muhammad Syarwani. Beliau anak daripada Haji Abdan, anak daripada Yusuf, anak daripada Ahmad, anak Soleh, anak Tohir, anak Syamsuddin, anak Sa'idah, anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjali. Jadi Guru Bangil ini zuriat Datuk Kalampayan juga. Tapi dari anak Datuk Kalampayan nang bini-bini nang bengaran Sa'idah. Dari bini Datuk Kalampayan yang bengaran Datuk Bidur. Ternyata Datuk Kalampayan itu banyak sih bisi bini. Yang 11 kan jumlahnya seberataan. Siapa-siapa dah? Ada Tuan Palung, Tuan Bidur, Ratu Aminah, Tuan Buat. Siapa-siapa lagi? Bini-bini Datuk Kalampayan. Kan kada hafal ulun. Masalahnya bini Datuk Kalampayan pun yang kami dulu hafal ini kan hafal gitu. Ini adalah Datuk Kalampayan kawin lawan Datuk Bidur itu. Ada beberapa murid, beberapa orang anak. Di antaranya Qadi Abu Sa'ud. Di antaranya lagi Qadi Abu Nuaim. Di antaranya lagi Khalifah Syihabuddin. Nah dari Khalifah Syihabuddin ini terus ke bawah jangan melayarkan Guru Bahid Barabai. Dari Khalifah Syihabuddin. Nah di antaranya lagi ialah Sa'idah. Nah dari Sa'idah ini menurunkan Guru Bangil. Guru Bangil keturunan keberapa daripada Datuk Kalampayan? Beliau adalah keturunan yang ke-8. Nang ke-8 sama nang kayak Abah Guru Sekumpul nang ke-8 juga. Nang ke-8 juga. Ini panggillah wajar Guru Bangil itu beliau menjadi seorang ulama. Beliau itu wajar. Kenapa jadi wajar? Soalnya di dalam diri Sidin ada darah bibit ulama. Di dalam diri Sidin ini ada bibit ulama. Itu bang jurang bahar itu berkat doa datunya. Berkat doa datunya dia.
Ada menyangka aja bahaya aja bila anak konfident ada aja kada sampalaka aja sakaja gananya manfaat benar aja. Ini orang bahaya nah gambar doa tentunya aja. Waladul asad singa itu melahirkan singa juga. Punya singa melahirkan kucing berarti singa seribu lawan kucing. Ya kan? Tuhfazul aulad wa auladul aulad bi ta'atil abi wal ajdad. Dipelihara anak, dipelihara cucu dengan keberkahan ketaatan abah namanya nenek tentunya bahan. Berkat doa Datuk Halampayah yang mendoakan zuriat-zuriat Sidin mudahan alim lagi zahid. Bahkan Datuk Halampayah kalau Sidin dapat Lailatul Qadar, lalu Sidin berdoa, ya Allah jadikan anak cucu ulun 7 turunan Sidin alim lagi zahid. Sekalinya di tahun-tahun berikutnya terdapat pula Sidin Lailatul Qadar, lalu Sidin berdoa, ya Allah jadikan zuriat ulun sampai hari kiamat alim lagi zahid. Anak-anak Sidin itu sebaratan waliullah ta'ala. Adapun cucu Sidin itu wali-waliullah ta'ala. Adapun buyut-buyut tak bawah itu ajar bepalih. Tapi setiap generasi dari generasi zuriat Datuk Halampayah itu pasti anak alim berkat doanya Datuk Halampayah tadi. Ini lagunya kita nih jangan yang lain zuriat orang alim jangan usah putus asa. Kalau itu namanya ketakut-takut lawan kuitan, ketakut-takut lawan paninian. Nih arwah kaibah, arwah datu bahari alim lah nih. Jadi ini kada alim cuai. Harus sedih nyawa mencari-cari tahu datu nyawa bahari, menyawa anak tahu datu nyawa tu bahari maring ayun. Ini ke atas kamu tentu kalau mau sampai ke Fir'aun bahaya. Mudah-mudahan mulai seorang yang baik ya baik. Nah, jadi zuriat kita ke bawah itu memandang kita dengan orang solehah. Nah, adapun Mama Sidin Banggalan Halimah As-Sa'diyah, anak Haji Abdul Wali, anak Haji Abdul Rahim, anak Haji Abu Sa'ud, anak Syekh Badruddin, anak Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Jadi Haji Abdan kawin dengan Halimah As-Sa'diyah, ini jadi melahirkan 7 orang anak. 7 orang anak diantaranya ya Guru Bangil. Nah, Guru Bangil ini. Nah, beliau lahir di Kampung Melayu Ilir pada tahun 1334 Hijriah atau tahun 1913 Masehi. Jadi inilah Guru Bangil ini beliau Madein Martapura juga. Orang asli Martapura, ada orang Bangil kata asli orang sini lahir di Kampung Melayu sini. Jadi panggilan cucu kenapa Martapura ini dikenal mulai bahari sebagai kotanya para ulama, buminya para ulama ya. Yang jelas dulu karena banyaknya ulama-ulama yang terlahir di kota Martapura ini. Bahkan banyak orang-orang luar yang mengaji ke Martapura, bulik mereka ke kampung, ternyata menjadi tuan guru di kampung-kampung mereka. Dan Martapura ini pun disebut juga sebagai Serambi Mekah. Yang nyata dulu banyaknya para ulama di sini, orang-orang alim yang terbit dari mengaji di Martapura ini. Lawan pulang inilah kenapa dingarani Serambi Mekah, karena dulu ya di zaman Sultan Adam Al-Wazid Billah itu di zaman Sidin dulu pernah dilaksanakan hukum-hukum Islam di sini. Nah kayak di Aceh, makanya Aceh itu kan dikenal sebagai kota Serambi Mekah nomor 1 lah. Aceh itu nomor 2 di Martapura sinilah. Karena dulu pernah diadakan kayak di Aceh hukum-hukum Islam yang adanya jadi disebut kota Serambi Mekah. Sejak kecil beliau mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Beliau luar biasa semangatnya menuntut ilmu bahkan lagi kanak. Bahkan dia dulu
Beliau di antara guru sidin nila ada ngarannya guru Mukhtar Khatib di Tarak Selong. Kita mendengar dari guru kita ada salah satu guru daripada guru Bangil ini di Tarak Selong ngaran sidin guru Mukhtar Khatib. Sidin ini orang yang ahli dengan ilmu tasawuf terutama kitab Durrun Nafis. Jadi dia guru Bangil itu mengajinya itu di Jukung dia bahari. Di Jukung guru Bangil sambil mengajar Jukung. Jadi guru Mukhtar Khatib ini sambil membacakan kitab, menerangkan kitab. Karena keterangan beliau ini karena kalau dibawa ke halayak umum, jadi berduaan aja ya. Jikalau pulang keistimewaan guru Mukhtar Khatib ini jarang. Ketika beliau hendak meninggal dunia itu beliau berwasiat di sini aku mati, aku mau makan aku di sini. Kalau kali ingat makam sini di mana itu nah. Cuma si wasiat itu ketika beliau meninggal dunia aja pasrahkan baju dalam, baju banjir kata kau mengatakan sidin sesuai wasiat sidin, lalu dikatak di lain. Sekalinya setahun kemudian atau lebih anak sidin ini bermimpi lawan sidin hendak meminta supaya pindah kubur sidin ke tempat nang wasiat sidin bahari. Lalu akhirnya beberapa kali termimpi datanglah anak ini berkisah lawan abah guru dan jalan abah guru bujur mimpi ikam itu abah ikam dasar bujur anak minta pindah. Lalu dibongkar kubur sidin. Pas dibongkar sekalinya dihiti mencoba orangnya ada hancur di dalam kubur. Tanda beliau ini bujur-bujur wali. Lalu dipindah. Setelah dipindah, lalu guru ulun ini bertakun lawan anak. Napa gerang amalan arwah abah ikam bahari jadi sidin ini kan hancur di kubur. Jadi jangan anak ulun ini gue kan tapi tahu dua bang. Napa amalan abah nenek cuman 60 tahun abah ulun ini beliau ini istiqomah rutin setiap malam mengamalkan membaca surah Yasin lawan surah Al-Mulk. Setiap malam beliau rutinkan. Mungkin berkat membaca itu, yakah Allah Ta'ala jaga jasad sidin daripada dimakan gula, daripada dimakan tanah. Karena kawan, soalnya surah Al-Mulk itu menjadi pendinding kita, menjadi pendinding kita daripada api neraka, daripada ulat-ulat yang akan menghancur awak kita. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan yang awal pendidikannya beliau jalani di Madrasah Darussalam yang kala itu diasuh oleh pamannya sendiri Syekh Muhammad Kashful Anwar. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu seperti Tuan Guru Ismail Khatib. Guru Ismail Khatib ini yang kai daripada Guru Saifuddin Zuhri di Banjarindah. Di antaranya lagi Tuan Guru Muhammad Toha dalam Pagar. Guru Muhammad Toha dalam Pagar ini bahari sidin adalah khatib di Martapura dan sidin ini dimakamkan di Sungai Jingah, Banjarmasin. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman, hijrah menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Yang nyata dulu mengiring kuitan sidin antara kakak sidin Haji Abdan itu sidin pedagang lencak pulang-pulang ke Bangil, berdagang di sana. Jadi otomatis anak ini terompat juga ke sana, Ini adalah guru Bangil ini. Sidin ini keturunan orang Sugih. Apa sidin orang Sugih? Yang nyata dulu kai sidin, abahnya Haji Abdan, yang pengarang Yusuf. Itu anak-anak Haji Yusuf ini terkenal orangnya Sugih, lawan alim. Orangnya Sugih, lawan ilmu pulang. Terkenal. Ini adalah tapi di ketika guru Bangil mengaji di Mekah, ini kuitan sidin karena kawan mengirim makan ongkos. Kenapa? Karena saat itu masa-masa penjajahan, sehingga hendak mengirimi anak mengaji di Mekah itu karena kawan. Padahal kuitan sugih aja di kampung sugih, cuma karena kawan. Jadi kayak kajaran guru Bangil lawan guru Al-Musya'arani Arif di sana boleh duit dari barian-barian orang Arab di sana. Kamu orang Arab di sana jadi tertuju lawan pondokan. Karena memberi makannya, karena memberi duit dari itu kan. Lawan makannya sidin itu dia bahari sambil mal kulit
kulitnya orang Arab itu inya pas orang nyembelih unta atau kambing itu orang Arab tuh kadang makan kulitnya, kadang diambilnya. Jadi siapa yang mengambilnya? Ya buhan pondokannya salah satunya ya termasuk guru bangil yang mengambil itu. Nah itu kan perjuangan beliau bahari ketika menuntut ilmu di Mekah sana. Di antara guru beliau dipanggil Kiai Mukhtar, Kondang Bangil, Kiai Abu Hasan, Kiai Bajuri, Kiai Ahmad Jufri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di kota Bangil untuk berdagang. Untuk berdagang. Saat beliau berusia 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kashful Anwar membawanya pergi ke kota Makkah. Selain daripada dirinya, ikut pula saudara sepupu beliau Syekh Anam Sya'rani Arif. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung sang paman Guru Kashful Anwar, Kampung Melayu. Ini bangdilah di ketika Datuk Kashful kan sidin lawas di Mekah, bulik sidin ke Banua, diiti sidin kemanakan sidin yang beda dua Guru Syarwani lawan Guru Anam Sya'rani. Orangnya cerdas di atas rata-rata, lawan orangnya dicangkal benar mengaji. Akhirnya beliau bawa kepada dua kemanakan sidin ini. Beliau bawa untuk melanjutkan pendidikan di kota Makkah, dan yang membimbing langsung ini adalah Guru Kashful. Guru Kashful, jadi Guru Kashful yang memilihkan guru kesenang pada dua nenek. Ikam Syarwani, ikam pilih cocok nah ketujuh di bidang tafsir, ikam mengaji lawan dua guru ini. Ikam Syarwani, ikam ketujuh di bidang hadis, ya kan ikam mengaji lawan tuan guru ini. Sehingga jadilah dua orang bersepupu ini, Guru Bangil dan Guru Anam Sya'rani Arif, menjadi seorang yang luar biasa berkat bimbingan Guru Kashful. Guru Bangil dikenal sebagai mufassir, orang ahli tafsir, dan Guru Anam Sya'rani dikenal sebagai muhaddits, orang ahli di dalam ilmu hadis. Dalam ilmu mereka berdua ini luar biasa. Bahkan yang Abu Sukumpul Jarbari pernah berucap, kadalangan ilmu nang pada dua ini, Guru Bangil itu ilmu sidin itu ibarat nang kayak danaunya itu kada luas danaunya kada luas cuman dalam danaunya. Adapun Guru Anam Sya'rani Arif, danaunya itu luas cuman surut. Cuman di sini namanya ditimbang, ada duanya bajunya gini sama aja di sini, sama aja. Inilah orang yang luar biasa. Selama berada di kota Makkah, keduanya dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu-ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis para ulama besar di kota Makkah saat itu. Di antara guru beliau ialah Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Sayyid Amin Qutbi ini adalah perguruan Guru Bangil, perguruan Guru Anam Sya'rani Arif, dan Abu Guru Sukumpul pun sempat juga mengaji lawan Sayyid Amin Qutbi ini. Bahkan dia khalifahnya Sayyid Amin Qutbi untuk wilayah Indonesia, bahari ngarannya Jawi. Indonesia ini ngarannya hanya aja Indonesia ini, bahari ngarannya Jawi. Menjadi kitab-kitab Melayu itu pian Jawi ya. Jawi itu luas, karena Jawi itu maksudnya Jawa apa ada. Jawi itu masuk di dalamnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan termasuk daripada Jawi itu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, itu termasuk daripada Jawi, bahari ngarannya Jawi. Jawi itu luas, cuma dua ini berpisah. Maka negeri Asia, Singapura, Malaysia, Indonesia gen terpisah, ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Bahari jadi satu ngarannya Jawi. Nah, adapun Khalifah Sayyid Amin Al-Qutbi untuk wilayah Jawi itu di sini dia nomor dua ini Guru Syarwani Abdan dan Guru Anam Sya'rani Arif. Bahkan Sayyid Amin Qutbi ini juga yang menyuruh berdua ini untuk mengajar di Masjidil Haram.
Mekah. Ini kada gagampangan ya lah. Orang yang hawa mengajar di Masjidil Haram ini berarti keilmuannya luar biasa, luas luar biasa. Ada kegampangan yang dihadapi ini ulama seluruh dunia yang datang hawa mengajar di Masjidil Haram Mekah ini luar biasa. Berarti keilmuan yang berdua ini diakui oleh Sayyid Amin Qutbi nang wali kutub ini. Buktinya beliau menyuruh nang berdua ini untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah. Ini kebanggaan kita yang luar biasa. Kita bisa memiliki ulama daerah kita. Nah mereka ini dulu pernah mengajar di Masjidil Haram Mekah. Ini kebanggaan yang luar biasa. Ini kan banyak di antara ulama-ulama kita Indonesia ini yang pernah dulunya mengajar di Masjidil Haram. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, di antaranya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan banyak lagi di antara para ulama Indonesia. Ternyata salah satunya di daerah kita orang Banjar Martapura ini berdua Guru Anak Sya'rani Arif dan Guru Syahwani Abdul Bakir. Ini luar biasa. Bahkan inilah orang-orang Arab sana, bahkan tuan-tuan guru di sana menggelar yang pada dua ini, napa gelarnya? Dua mutiara dari tanah Banjar. Dua mutiara dari tanah Banjar. Ini berarti luar biasa. Ada menggelar sorong, ada kemudian menggelar sorong, ada harap. Nah harap itu orang menggelar. Ya kan, nah menggelarnya bukan orang biasa, bukan para ulama yang menggelar. Masya Allah luar biasa untuk kita bisa mereka. Kurang lebih mengaji 10 tahun di sana, Guru Anak Sya'rani dan Guru Bakir. Lalu sampailah masanya disuruh untuk balik kampung, balik ke Banua. Ketika tawaf wada, ketika tawaf wada perpisahan, hendak balik ke Banua, itu mereka ini tuntung tahun itu menangis pada dua. Menangis pada dua. Kenapa jadi menangis? Lantaran mereka ini merasa belum dapat lagi yang ngarannya Futuhul Arifin. Futuhul Arifin itu ialah ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu yang sebagaimana Allah beri kepada orang-orang yang arif billah. Mereka ini merasa belum pulih lagi, sedangkan waktu hendak pulih ini pakat sudah menangis nang berdua ini. Lalu ketika itu keingatan dengan hadis Nabi Muhammad, ma'u zamzam lima syuribalah, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dengan apa yang diniatakan. Lalu berhadir pada dua ini. Ya tentang hadis Nabi itu, ayo jasiden kita minum banyu zam-zam sebanyak-banyaknya, 20 kita kasih di Mekah. Kita niat mudah-mudahan Allah beri kita Futuhul Arifin. Lalu mereka berdua ini minum banyu zam-zam sebanyak-banyaknya, sehingga kabul hajat mereka sebelum pulang ke Indonesia. Mereka mendapatkan namanya Futuhul Arifin. Futuhul Arifin. Mereka sudah dijadikan Allah Ta'ala wali sebelum balik ke Indonesia ini. Ketika sampai di daerah kita, di benua kita, beliau mengajar di Darussalam. Sampailah suatu ketika wafat Qadi Martapura. Qadi Martapura, kalau ada salah, qadinya waktu itu Guru Haji Sirajuddin dalam pagar para masjid ke rumah Sidin. Meninggal beliau, lalu dicari pulang qadi pengganti. Waktu itu nang pantas untuk pantas untuk mengganti si qadi yang meninggal ini berdua aja saat itu. Siapa? Yang pertama Guru Husin Qadri, yang kedua Guru Bakir. Dan berdua ini kedahapun menjadi qadi, kedahapun. Lalu Guru Bakir ini pun pindah Sidin ke Bangil membawa keluarga. Pindahan ke Bangil, tak tinggal lagi si Ikong Guru Husin Qadri. Paksa mau kada mau Sidin yang jadi qadi. Ya kan mau kada mau. Sidin ketika sampai di Bangil, apakah Sidin langsung mengajar? Tidak, Sidin. Kita dengar dari kisah-kisah orang-orang Tatuha. Beliau ketika datang di Bangil itu, beliau berdagang, bertokok, Sidin bertokok, berjualan. Ada jalan jagung buru kaning, ngaran tokonya itu toko gerbis. Jalan hari
di toko itu kan bujur-bujur juga sini penjualan, banyak mentolaah kitab, banyak mengaji, banyak membaca sholawat di situ. Ya kadang-kadang lantaran Ki Hamid Pasuruan yang memasyhurkan guru bangil kita sembunyi sini menutupi benar dengan khususiat sidin. Lalu suatu ketika datanglah bubuhan para ulama, orang-orang yang alim hendak mengaji khusus inilah kepada Kiai Hamid Pasuruan. Waktu itu sepuhnya luar biasa, wali besarnya masa itu Kiai Hamid Pasuruan untuk daerah itu. Lalu datang bubuhan ulama-ulama, orang-orang alim hendak mengaji kepada Kiai Hamid Pasuruan. Udah Kiai Hamid jangan lawan aku di sini. Jangan lawan aku mengaji tuh, datangi ngarannya Muhammad Syarwani, orangnya di Kampung Bangil. Datangi ke sana di Kampung Anut di sini. Lalu bubuhan alim-alim ini menurut lawan Kiai Hamid Pasuruan pula. Ketika di perjalanan mereka ini akan menguji kayak bergerak keilmuan orang yang disuruh disambat oleh Kiai Hamid ini. Mereka mengulang pertanyaan yang ngalih, pertanyaan yang ngalih dikumpulkan. Ketika sampai di rumah Guru Bangil, sakanya Guru Bangil sudah siap menyambut, disuruh silin masuk. Sakanya Guru Bangil sudah menyiapkan kitab-kitab. Ikam di sini bubuhan ikam anak bertakun ini. Kalau sudah persiapkan di sini jawabannya, nah di dalam kitab ini di sini jawabannya. Tahu sudah Guru Bangil. Semenjak itu mereka ulama-ulama Jawa Timur pun tahu dengan kehebatan keilmuan daripada Guru Bangil. Mulai saat itulah beliau mulai mengajar sampai akhirnya disuruh orang, dijulungi orang tempat untuk mengajar di tempat itu sampai akhirnya mulai pondok. Di jam orang rumah. Bahkan dia waktu itu sampai sini meninggal dunia itu pondok itu masih atas nama orang, belum atas nama sidin lagi. Ketika Guru Bangil meninggal dunia, lalu diganti oleh anak sidin untuk memimpin Guru Kashful Anwar. Nah disitulah mulai rezeki makin banyaman. Akhirnya pondok itu pun ditukari sidin. Rumah Guru Bangil pun ditukari oleh sidin. Nah jadi ampun sidin, ya kan? Nah dan Guru Bangil ini sidin berisi bini 3 ikon sidin bini. Yang pertama ngarannya Bintang, yang kedua ngarannya Gusti Maimunah. Gusti Maimunah, kata Maimunah sini. Yang ketiga ngarannya adalah Fauziyah. Nah 3 ikon Bintang, Gusti Maimunah lawan Fauziyah bini sidin. Dari 3 ikon bini ini beliau memiliki anak banyak sampai 28 ikon anak sidin. Banyak ya, banyak beliau. Nah, dan di antara doa yang rancak dibaca oleh Guru Bangil ialah Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Inilah doa yang rancak dibaca oleh Guru Bangil. Nah mudah-mudahan dengan berkah kita mengawali Guru Bangil, Allah turunkan rahmat yang banyak atas kita, ampunan yang banyak atas kita, kepada orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ampuni dosa seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang rancak menyampaikan kita ziarah Mekah dan Madinah. Dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyatu li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
kita takdir khusus untuk kepada guru bangil dan wali-wali ta'ala yang lain, dan juga terlebih khusus kepada kepada yang diniatkan oleh para donatur, hadiahnya untuk mereka yang diniatkan oleh para donatur untuk pembangunan mushola ini. Guru menyebutkan. Ya
سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل وصل وهدي وبلغ وتقبل الثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخير بفضلك وجودك وكرمك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة تقدم الثواب ذلك إلى حضرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وآل بيته الكرام الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين، كل أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والفقهاء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء والكون أجمعين، خصوصا دارهم سيدنا الإمام المهاجر ورحمة عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وصول مقبول وجميع سادتنا على العلوي وصول مقبول ثم دار الكتب الملقى الإمام أبو حمد بن محمد بن محمد الغزالي وقد بن أحمد سيدي أبو يزيد المصطفى وقد بن مقبول سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد بن مقبول سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفته جدنا مولانا الشيخ محمد الشيخ بن عبد الكريم بين التنجيل ووصول مقبول ومن انتسب إليهم ويخصص ذلك إلى رويه الشيخ jika sekolah berada di Bismillah menjadi wasyah yang musuh nakaran wasyah Sa'ad bin Tamiran wasyah Muhammad Syarwani Hamdan Bakir wasyah Muhammad Syarwani Arif Uthman wasyah Muhammad Salman Kuliah wasyah Muhammad Salman Jadil wasyah Ma'arif al-Halim Zaini bin Abdulwani kulmina wa ihwalina wa masyakhina wa ma'alimina wa jidalina wa jadatina wa ahbalina والبركة والمجد علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا وبركاته موصل ثواب ذلك منا إليهم موصل ثواب ذلك منا إليهم موصل ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة مأواهم وكفاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي